PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Persero, atau TASPEN, tengah bersiap untuk menyalurkan dana gaji ke-13 pada Juni tahun 2023 mendatang. Perusahaan memastikan pencairan dana akan berjalan sesuai jadwal. Informasi, penyaluran gaji ke-13 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 39 Tahun 2023, tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2023 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Corporate Secretary TASPEN Mardiani Pasaribu mengatakan, pihaknya bakal mengikuti aturan yang sudah dikeluarkan tersebut. Merujuk pasal 12 ayat 1, Beleit itu pemberian manfaat gaji ke-13 kepada peserta paling cepat dilakukan pada Juni tahun 2023. Maka dari itu sebagai bentuk komitmen TASPEN kepada peserta, proses pembayaran gaji ke-13 akan dilaksanakan sesuai ketentuan, karena merupakan kewajiban dalam penyaluran manfaat program pensiun. Marsiani menjelaskan, pembayaran gaji ke-13 kepada peserta pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2023, dilaksanakan secara otomatis oleh TASPEN, sehingga tidak memerlukan pengajuan persyaratan dari peserta. Kewajiban peserta pensiun adalah melakukan proses verifikasi dan autentikasi secara mandiri melalui aplikasi TASPEN Autentikasi pada smartphone, ujarnya. Hal ini perlu dilakukan sebagai proses validasi identitas peserta TASPEN, secara sistem untuk meningkatkan keamanan dan kemudahan klaim manfaat para peserta TASPEN. Proses ini berkaitan dengan kombinasi penggunaan username dan password, fingerprint, retina scan, tanda tangan, dan lainnya. Program TASPEN PT TASPEN Persero atau Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri adalah BUMN yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun bagi ASN dan pejabat negara. Dok TASPEN. Informasi, sebagai pengelola program jaminan sosial, TASPEN memiliki beragam program yang bermanfaat bagi para peserta aktif dan pensiunan. Antara lain program tabungan hari tua THT, program pensiun, program jaminan kecelakaan kerja JKK, dan program jaminan kematian JKM. Secara khusus, program pensiun adalah program yang memberikan penghasilan kepada penerima pensiun setiap bulan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah. Manfaat yang diterima peserta pada program pensiun meliputi pensiun bulanan, uang duka wafat, pensiun terusan, pensiun janda, duda, yatim piatu, gaji ke-13, dan tunjangan hari raya, pungkas Mardiani. Besaran gaji ke-13. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengumumkan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara ASN pegawai negeri sipil akan dicairkan pada Juni tahun 2023. Adapun besaran gaji ke-13 komponennya sama dengan tunjangan hari raya THR. Gaji ke-13 komponennya sama dengan THR tahun ini, kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jakarta, Rabu, tanggal 29 Maret tahun 2023. Adapun komponen THR yang dimaksud Sri Mulyani yakni diberikan sebesar gaji pensiun pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji pensiun pokok. Terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural fungsional umum. Selain itu, ASN juga mendapatkan tambahan 50% dari tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja. Bagi instansi pemerintah daerah, THR diberikan paling banyak 50% tambahan penghasilan. Catatannya tetap memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan. Tambahan untuk bagi guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja tambahan penghasilan, maka akan diberikan 50% dari tunjangan profesi guru dan 50% tunjangan profesi dosen. Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Menkes Sri Mulyani Indrawati mengatakan, THR bagi ASN hingga TNI Polri diberikan sebesar gaji pokok pensiun pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja sebesar 50%. Nilai ini tak jauh berbeda dengan THR tahun lalu. THR tahun ini terdiri dari pembayaran gaji pokok atau pensiun pokok, ditambah tunjangan yang melekat pada gaji atau pensiunan pokok, ujarnya dalam konferensi pers THR dan gaji 13 di Jakarta, Rabu, 29/3.
Seperti 2022, maka THR tahun ini ditambahkan komponen 50% tukin per bulan bagi yang memang mendapatkan tukin, sambungnya. Sementara bagi PNS daerah, besaran THR paling banyak 50% tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Hal ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan bagi guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja tambahan penghasilan, diberikan 50% tunjangan profesi guru maupun profesi dosen.